pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam doa pagi online hari Selasa tanggal 9 September 2025. Mari saudara-saudara kita berdoa karena kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, Engkau tetap menyertai dan berjalan bersama kami hingga kami hari ini boleh memasuki hari Selasa minggu kedua di bulan September ini. Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu dan kiranya oleh Roh Kudus kami diberikan hikmat dan pengertian supaya firman-Mu menuntun dan membimbing perjalanan hidup kami hari ini dan seterusnya. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini dari kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 9 sampai 18. 2 Raja-Raja 18 ayat 9 sampai 18. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Hizkia, yang merupakan tahun ke-7 pemerintahan Hosea bin Ela Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Kota itu direbut sesudah lewat 3 tahun. Demikianlah Samaria direbut pada tahun ke-6 pemerintahan Hizkia, yakni tahun ke-9 pemerintahan Hosea Raja Israel. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke pembuangan ke Asyur dan mereka menempatkan di Halah di tepi sungai Habor di negeri Gozan dan di kota orang-orang Madai. Hal itu terjadi karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya. Segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak melakukannya. Pada tahun ke-14 pemerintahan Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu di Yehuda lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengirim utusan kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat salah, undurlah dariku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupenuhi." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan seluruh perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan ambang-ambang pintu bait Tuhan yang dilapisi oleh Hizkia Raja Yehuda. Ia memberikan semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengutus panglima kepala istana dan juru minum agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem disertai pasukan yang besar. Mereka maju sampai Yerusalem. Setelah maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam di atas jalan raya di padang Penatu. Mereka memanggil-manggil raja. Lalu Eliakim bin Hilkia kepala istana keluar menemui mereka, didampingi Sebda, sekretaris kerajaan, serta Yoah bin Asaf, bendahara kerajaan. Demikian bacaan kita saudara-saudara, dan tema kita taat kepada Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menunjukkan atau menggambarkan bagaimana situasi Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Mereka terjepit di antara dua kekuasaan superpower. Mereka diancam oleh Asyur, Raja Assyria yang kejam,
Mereka ditekan juga oleh Mesir, kerajaan yang kuat. Raja Hizkia memang naik tahta dalam keadaan yang sangat sulit dan berat. Tetapi Hizkia mengambil keputusan, yaitu Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita juga hidup dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan ancaman, ketaatan kepada Tuhan sungguh-sungguh akan penuh dengan risiko. Tetapi melalui Hizkia kita boleh belajar, justru ketaatan kepada Allah itu memberikan kepada Hizkia, Yehuda, pembebasan dan kemenangan. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia ternyata melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia menghancurkan segala bukit-bukit pengorbanan penyembahan berhala. Dia menghancurkan ular-ular tembaga yang disembah. Saudara-saudara, Hizkia menunjukkan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Memang dalam hidup kita tidak ada yang netral. Kita harus ambil keputusan. Taat kepada siapakah kita? Saudara-saudara, Hizkia berpaut kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ketaatan memang mengundang penyertaan Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan mengundang keberuntungan. Saudara-saudara, Hizkia telah mengalahkan musuh-musuhnya dan dia mendapatkan kemenangan, sekalipun ada harga yang harus dibayarnya. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi berbagai ancaman dan resiko, ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan memang menantang kita. Apakah yang harus kita lakukan? Kita boleh meneladani Hizkia. Dia taat kepada Tuhan dan penyertaan Tuhan ternyata telah nyata. Penyertaan Tuhan lebih berharga dari apapun yang ada di dalam dunia. Ketaatan kepada Tuhan membuat jalan terbuka bagi berbagai mujizat dari Tuhan. Saudara-saudara, kisah dari Hizkia, saudara-saudara, menjadi peringatan kepada kita bahwa kita diajar untuk lebih taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan bukan sekedar mengikuti aturan-aturan. Ketaatan adalah bentuk pengabdian, ungkapan kasih kita kepada Allah kita. Maka dalam keseharian kita diingatkan bahwa kehendaknya kita patut turuti. Kita boleh meninggalkan segala hal-hal yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, dan ketaatan yang akrab dengan Tuhan, kita akan mengalami anugerah dan mujizat dan segala kebaikannya. Biarlah hari ini, besok, dan seterusnya kita menaati apa yang Allah kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengaku Tuhan, kami seringkali takut untuk menaati-Mu karena risikonya besar. Kami lupa, justru ketidaktaatan membawa kehancuran. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami ternyata masih tetap memegang segala hal-hal yang buruk, memelihara dan melakukan apa yang Tuhan larang. Kami seringkali lebih takut kepada manusia kepada Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan menghancurkan segala hal-hal berhala dalam hidup kami yang menjauhkan kami daripada-Mu. Ajar kami boleh percaya ketaatan membawa kepada kami penyertaan Tuhan dan hal-hal yang justru membuat kami menang.
Jadikanlah kami Tuhan, generasi Hizkia pada zaman ini, yang lebih taat kepadamu, hingga kami boleh mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami mohon doa kepadamu. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.